Kali ini kita masuk ke sesi baru di channel saya, yaitu kuliah fotografi. Dan kali ini saya akan membahas tentang settingan kamera Fujifilm di foto indoor, tentunya dengan tambahan speedlight. Langsung aja kita ke settingannya. Oke, teman-teman, ini settingannya yang akan saya bagikan adalah settingan yang biasa saya pakai untuk foto studio saya ya. Jadi yang pertama teman-teman perlu atur dulu. Di sini saya biasa pakai di mode S ya. Ini untuk mode manual. Jadi teman-teman bisa ganti ini ke yang bagian S ya. Pertama kita atur dulu bagaimana settingan segitiga exposure ya, karena ini yang paling penting bagi settingan kamera Fujifilm ya. Lalu pertama kita atur shutter speednya. Biasanya saya menggunakan kalau shutter speed itu kalau nggak 125 atau 180 ya teman-teman ya. Ini tujuannya supaya foto kita ketika kita pegang itu tidak shaky ya, ataupun tidak goyang. Artinya nanti kalau misalkan tangan kita agak tremor ataupun agak gemetar, takutnya itu akan menghasilkan foto yang tidak fokus gitu ya. Jadi makanya saya pakai yang agak tinggi 125 atau 180. Oke, itu untuk shutter speednya ya. Oke, kita pasang aja 180 ya. Jadi untuk ini ada pemberitahuan di bawah ini teman-teman ya. Jadi ini 180 ya untuk shutter speednya. Lalu yang kedua adalah aperture. Aperture itu diwakili dengan huruf F. Nih teman-teman ya. Ini huruf F. Jadi biasanya kalau misalkan untuk foto studio itu saya pakai F-nya itu yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalau 1/6 atau 1/4 ini kan cukup tinggi ya teman-teman ya. Takutnya nanti memang hasil fotonya itu tidak fokus secara sempurna gitu. Artinya fokusnya di satu sisi aja. Jadi saya biasanya pakai F-nya itu kita bisa atur di lensanya ya. Nih bagian ini ya penandanya. Saya biasanya pakai f1.4 ke atas gitu ya. F1.4 atau f1.5 atau lebih gitu ya. Jadi biasanya kalau paling rendah mungkin biasanya saya bisa agak 3 atau 4 gitu. Ya kita coba aja 4 gitu ya. F-nya F4. Ya. Kalau F4 ini biasanya sudah mencakup dari foto di studio gitu. Kalau misalkan kita foto pas foto ataupun foto rame-rame itu biasanya udah cukup gitu. Atau kalau teman-teman ragu misalkan fotonya agak rame, teman-teman bisa pasang di F56 ataupun F8, bahkan F11 juga nggak apa-apa gitu. Itu kalau misalkan foto grup ya. Untuk foto grup artinya yang di foto itu cukup rame gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai F-nya yang F8 ataupun F11 gitu ya. Itu untuk F-nya. Jadi kita pasang di F4 ya teman-teman ya. 4 ya. Ini ada tandanya di sini F4. Lalu yang terakhir adalah untuk ISO-nya. Untuk ISO-nya teman-teman bisa atur ya. Kalau saya settingannya di sini ya, di FN ini. Pasang di F-nya yang cukup rendah aja ya. Kalau saya di sini mungkin bisa F250 ya, ataupun F400 ya, supaya agak kelihatan dikit. Jadi nanti kalau misalkan udah kita pasangkan speedlight ataupun flash, jadi kita masih bisa ngelihat bagaimana objek yang ada di kamera ini gitu ya, di layar ini. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin fokuskan itu masih kelihatan sedikit gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan pasangkan speedlight ya teman-teman ya. Jadi cahayanya nanti akan dibantu oleh speedlightnya nanti seperti ya. Ini kan masih gelap ya kalau di sini ya. Nanti akan dibantu oleh speedlight supaya hasil foto kita menjadi terang. Oke, itu untuk segitiga exposure adalah teman-teman ya. Ini settingan yang biasa saya pakai di studio. Lalu untuk settingan yang lainnya teman-teman bisa tekan menu, lalu teman-teman ambil di sini IK ya. Untuk image size-nya saya pakai 3:2. Untuk image quality saya ambil fine dan raw. Fine dan raw ini untuk fine ini teman-teman dapat JPEG-nya juga gitu ya. Jadi JPEG dapat, raw-nya juga dapat gitu. Ya, mungkin minusnya memang kapasitas dari memorinya juga cukup gede kalau misalkan pakai kedua-duanya gitu ya. Ya, tapi setidaknya ada backup dari foto yang kalian ambil gitu ya. Untuk film simulation ya, saya biasanya pakai untuk foto studio itu Astia, karena memang Astia ini untuk warna kulit itu bagus banget ya. Kalau teman-teman ingin foto model atau foto portrait itu sangat bagus untuk ambil di Astia ini. Jadi karena saya fotonya objek kali ini di studio, jadi saya ambil Astia. Lalu grain effect biasanya saya off-in ya, karena memang kita ingin menghasilkan foto yang fokus ya. Kalau grain itu akan menghasilkan foto yang
ada sedikit bintik-bintiknya gitu ya. Jadi ada tambahannya gitu ya, kayak di foto kita itu ada bintik-bintiknya. Jadi saya offin aja. Lalu dynamic range-nya ya saya tidak terlalu menginikan ya. Dynamic range-nya ya bisa kita pasang 200. Untuk highlight saya pakai plus 2. Langsung ke bawah, shadow-nya plus 2. Color-nya plus 2 ya. Sharpness-nya saya nggak terlalu ya, jadi min 1 aja. Noise reduction-nya min 2 ya. Jadi kalau misalkan noise reduction terlalu tinggi, teman-teman nanti takutnya fotonya tidak terlalu fokus ataupun tidak terlalu tajam gitu ya. Jadi teman-teman minusin aja ya, minusin atau dinolkan juga nggak apa-apa. Lalu ini long exposure, NR-nya on. Lalu lens modulation saya off-kan, color space sRGB ya. Oke, itu aja teman-teman untuk settingan kameranya ya. Jadi kita langsung ke settingan speedlight-nya. Oke, untuk speedlight-nya saya pakai Godox TT600 ya teman-teman. Nyalain dulu ya, kita on kan ya. Udah nyala seperti ini. Sebenarnya simpel aja sih sebenarnya untuk settingannya. Saya nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu ya. Untuk settingan di bagian kekuatan cahayanya saya pakai 1/4 atau 1/2 ya. Nah, di antara dua inilah saya biasanya pakai untuk di studio saya. Jadi kita pasang aja 1/4. Untuk channelnya ini ya teman-teman bisa sesuaikan dengan channel yang ada. Sebenarnya udah tersambung ya. Kalau misalkan kita pasang di kamera itu biasanya udah kita pasangkan seperti ini. Biasanya itu udah tersambung langsung ya dengan kamera kita ya. Nah, kita pasangkan seperti ini. Ya ini cara memasangnya teman-teman ya. Teman-teman udah saya seperti ini gampang ya. Teman-teman tinggal masukin aja ya. Cara masangnya teman-teman masukin ke kameranya, bagian atas kamera. Lalu kalau misalkan udah seperti ini, udah pas, lalu teman-teman putar aja bagian atas, bagian bawah speedlight-nya, teman putar ke kiri ya. Ya kalau misalkan udah red tuh udah aman itu. Lalu teman-teman untuk channelnya nggak masalah ya, pakai channel 1 aja. Lalu di sini jangan lupa untuk ada tanda S ini, teman-teman pakai yang tanda S ya. Untuk GR-nya saya pakai GR yang A ya. Untuk modenya saya pakai yang S ya teman-teman ya. Nah, yang S seperti ini. Lalu tekan oke. Cara settingnya gampang teman-teman, tekan di mode ini ya, tahan lama sampai tanda di bagian kiri ini berkedip ya. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan ya tanda seperti ini udah berkedip, teman-teman bisa ganti ya. Kalau misalkan tadinya di M, teman-teman bisa geser aja di bagian ini ke kanan ya. Oke, lalu tekan set. Ya mungkin itu aja teman-teman. Selamat mencoba dan jangan lupa like dan komen sebanyak-banyak ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.